Perkenalkan, nama saya Yohana Putu dengan NIM 132 dari kelas 2F. Saya akan menjelaskan kekuatan quick setup. Ini adalah tampilan awal pada Acrobat. Yang pertama di sini kita akan buat tab bersama. Kita klik. Selanjutnya pada menu lokal dan kita pilih lokal. Setelah itu kita klik juga. Kita mengisi file name-nya. Kita create, lalu sini proses. Setelah kita menunggu dalam pembuatan filenya, muncul seperti ini di mana penggunanya adalah supervisor. Kemudian kata kunci kita copy dari supervisor, kita paste pada kata kunci. Lalu oke. Di sini ada pilihan bahasa, kita klik lanjut. Pada tipe persiapan, kita klik pada persiapan mahir. Lalu kita lanjut lagi. Langkah pertama di sini kita akan pada nama kita mengisi, lalu nilai tukarnya 1, negaranya dan simbolnya kita DR. Lalu kita enter. Pada nama kedua ini kita mengisi dengan SJD, enter. Pada nilai tukarnya ini kita mengisi dengan 9.500, kita enter. Negaranya simbolnya SJD. Setelah seperti ini kita klik lanjutkan. Ada informasi periode. Kita akan menggunakan sesuai. Jadi pada nama perusahaannya kita lalu kita paste pada nama. Selanjutnya pada alamat. Lalu kita paste pada alamat. Lalu teman-teman pada tanggal di sini 31 2016. Ganti ya 31 bulan 3 2000. Lalu pada default periodenya pada tahun sama juga pada tahun 2011. Setelah seperti oke, pada informasi pajak perusahaan. Untuk mengisi informasi pajak, kita bisa melihat kembali pada modul. Di sini nomor faktur pajaknya. Kemudian kita copy pada nomor seri faktur pajak.
Lalu kita paste di nomor seri faktur pajak. Setelah itu NPWP-nya di sini kita copy, lalu kita paste pada NPWP dan nomor pengukuhan PKP. Pada tanggalnya ini kita lihat kembali ke modul. Di sini tanggalnya tanggal 1 bulan 3 2000. Kita copy saja. Lalu kita paste. Setelah itu untuk kode cabang jenis usahanya juga. Kode cabangnya 03. Lalu kita paste. Selanjutnya jenis usaha. Jenis usahanya perdagangan. Lalu kita paste. Pada clue SPT-nya kita copy juga. Kita paste. Setelah itu, setelah seperti ini kita klik lanjut. Oke, pada daftar akunnya di sini kita akan menghapus di sini kecuali opening balance equity dan retained earning. Oke, kita mulai menghapusnya. Kita klik kanan, lalu hapus. Kita akan melakukan hal yang sama kecuali pada opening balance equity dan retained earning. Setelah seperti ini teman-teman, kita ke akun default. Untuk saldo awalnya kita pilih opening balance. Setelah seperti ini kita klik di sini untuk import berkas, untuk import file. Di sini pada tipe filenya kita pilih yang XLS. Setelah itu klik pada daftar akun, lalu kita open. Di sini kita ambil data. Oke, baik. Setelah seperti ini kita geser garisnya lebih dekat ya. Oke. Kemudian jangan lupa kita menghapus yang bagian atasnya teman-teman. Ada daftar akunnya, nomor akun, daftar akun dan nomor uang pengguna. Oke. Biar tidak mengganggu pada saat kita mengisi definisi kolomnya. Setelah seperti ini kita mengisi definisi kolomnya. Misalkan pada nomor akun kita mengisi dengan nomor akun juga. Nama akun. Kita pilih nama akun juga. Saldo awalnya. Kita pilih saldo awal juga. Dan mata uangnya di sini. Kita pilih mata uang. Jadi di sini pada definisi kita pilih IDR. Dan yang kedua kita pilih SJD. Lalu kita klik OK. Pada tipe akunnya kita pilih tipe akun. Lalu pada definisi K kita kas banknya kita pilih kas bank, tetap kas bank. Selanjutnya akun piutang, kita pilih akun piutang. Setelah itu persediaan, kita pilih persediaan juga. Setelah itu aset lancar lainnya, kita pilih aktiva lancar lainnya. Setelah itu aset tetap, kita pilih aktiva tetap. Setelah itu pada akumulasi penyusutan, kita pilih akumulasi penyusutan. Akun utang, kita pilih akun utang juga. Akun hutang. Setelah itu hutang lancar lainnya, kita pilih hutang lancar lainnya. Setelah itu pada hutang jangka panjang, kita pilih hutang jangka panjang juga. Setelah itu ekuitas, kita cari ekuitas.
Oke, setelah itu pendapatan. Kita klik di pendapatan. Setelah itu harga pokok, kita cari harga pokok penjualan. Oke, selanjutnya beban. Kita pilih beban dan beban lain-lain. Kita pilih beban lain-lain. Oke, setelah itu pendapatan lain-lain. Kita pilih pendapatan lain-lain. Oke, setelah itu kita klik OK. Pada akun induk, kita pilih akun induk. Setelah seperti ini, kita import data. Kita tunggu ini akan mengisi sampai angka 68. Oke, informasinya 68 data terinput dan 0 data gagal. Kita langsung klik OK. Ya, baik teman-teman, di sini ya sudah muncul seperti ini. Bila muncul seperti ini, kita tetap lanjutkan. Oke. Pada default mata uang IDR, di sini pada akun hutang kita mengisi dengan hutang IDR. Ini hutang IDR. Setelah itu pada akun piutang kita mengisi piutang IDR. Setelah itu pada pembayaran di muka kita mengisi dengan uang muka penjualan IDR. Setelah itu pembayaran di muka kita mengisi dengan uang muka pembelian IDR juga. Pada diskon penjualan kita mengisi dengan potongan penjualan. Gimana ya potongan penjualan? Oke. Setelah itu laba atau rugi kita klik buat akun baru. Oke. Di sini pada format namanya kita tulis laba atau rugi. Laba atau rugi terrealisir. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu pada laba rugi tak terrealisir kita buat akun baru juga. Di sini kita mengisi laba atau rugi tak terrealisir. Lalu kita klik OK. Pada diskon penjualannya hilang, jadi kita mengisi kembali teman-teman. Sini menjadi potongan penjualan. Setelah IDR-nya selesai, kita pindah ke SJD. Ya, di sini kita hanya mengisi pembayaran di uang muka dan penjualan dan pembayaran di muka pembelian. Oke, baik. Setelah seperti ini, kita lanjutkan. Akan muncul seperti ini. Pada syarat pembayaran ada COD dan net 30. Jadi pada diskonnya kita mengisi dengan 0. Setelah itu kita enter terus. Pada nama akan muncul COD. Setelah itu yang kedua kita enter saja. Pada jatuh temponya kita ganti dengan 30. Setelah itu kita enter dan pada nama akan muncul net 30. Apabila kita enter lagi seperti ini akan bermasalah dengan cara kita harus menghapusnya. Hapus. Oke. Setelah itu pada pajak kodenya saya misalkan dengan P. Lalu pada namanya kita klik PPN. Keterangannya PPN pertambahan. Setelah itu nilainya 10. Kita enter. Pada pajak penjualan kita klik di sini. Kita cari PPN keluaran. Maaf. Sini PPN keluaran. Kita klik. Setelah itu pada pajak pembeliannya kita pilih PPN masukan. Oke. Setelah seperti ini kita klik lanjut. Pada tipe pelanggan di sini tetap umum. Setelah itu kita enter. Kita
tulis di sini khusus. Itu pada metode pengiriman di sini kita ketik mobil box. Setelah itu enter. Yang kedua, kita ketik kurir atau sepeda motor. Setelah itu kita enter. Yang ketiga, angkutan prima. Setelah itu kita klik lanjut. Selanjutnya kita klik di sini untuk impor berkas. Setelah itu di sini kita klik file berkasnya. Kita pilih XLS. Kita pilih daftar pelanggan. Setelah itu open. Lalu ambil data. Lalu kita geser biar lebih mudah. Pertama kita harus menghapus dulu pada kolom sumber yang pertama ini agar tidak menghambat pada saat kita mengisi definisi kolom. Oke. Pada tipe pelanggannya kita cari tipe pelanggan. Tipe pelanggan. Oke, tipe pelanggan. Pada tipe pelanggan di sini kita mengisi umum dan khusus. Lalu oke. Setelah itu pada nomor pelanggan kita cari nomor pelanggan. Oke. Setelah itu nama pelanggan, mata uangnya kita cari mata uang. Oke, di sini pada data sumber dan definisi key. Definisi key kita mengisi yang pertama itu IDR, yang kedua itu SGD, lalu klik OK. Setelah itu pada pajak pertamanya kita cari pajak pertama. Oke. Lalu pada definisi key kita mengisi PPN. Setelah itu klik OK. Saldo awalnya kita klik cari saldo awal juga. Oke. Setelah itu nomor fakturnya kita cari nomor faktur saldo awal. Nomor faktur saldo awal ini. Setelah itu tanggal fakturnya kita cari saldo per tanggal. Oke, ini. Setelah itu syaratnya kita cari syarat. Oke. Pada definisi key pada syarat ini kita harus mengisi yang pertama. Kita pilih COD. Yang kedua kita pilih net 30, lalu kita klik OK. Setelah seperti ini kita klik import data. Setelah itu jangan lupa kita centang pada tambah saldo. Nah, ini tampilan. Selanjutnya kita klik lanjut. Setelah itu kita klik di sini untuk import dari berkas. Kita pada kolom berkas kita klik di sini. Pada tipe filenya kita pilih Excel, LS. Kita klik pada daftar pemasok. Setelah itu kita open. Lalu kita ambil data. Pada baris pertama ini kita hapus. Setelah itu kita centang pada tanda tambah. Setelah itu ada definisi kolom. Nama pemasok, nomor pemasok kita isi dengan pemasok. Pada nama pemasok kita isi dengan nama pemasok. Kedua mata uang. Mata uang. Di sini akan muncul definisi key kita. Pada IDR kita pilih IDR juga.
Begitu juga pada SGD, kita pilih SGD lalu klik OK. Setelah itu pada pajak pertama, kita cari pajak pertama. Oke, setelah itu pada definisi K kita isi PPN. Setelah itu klik OK. Pada saldo hutang, kita di sini isi dengan saldo awal. Ya, saldo awal. Setelah itu pada nomor faktur, kita cari nomor faktur saldo awal. Nomor faktur saldo awal, oke. Setelah itu pada tanggal fakturnya, kita mengisi dengan saldo per tanggal. Saldo per tanggal, oke. Pada syaratnya, kita isi juga, kita cari syarat. Oke, enter. Lalu pada definisi K, COD kita isi dengan COD. Lalu pada nilai 30. Lalu kita klik OK. Setelah seperti ini, kita akan mengimpor datanya. Oke, setelah muncul notifikasi seperti ini, 5 data terimpor dan 0 data gagal. Lalu kita klik OK. Oke, ini tampilannya seperti ini. Lalu kita klik lanjut. Enter. Yang kedua, belakang. Setelah itu pada kategori barang, yaitu kita ketik kontur dan wallpaper. Setelah itu kita klik lanjut. Pada akun default barang, di sini kita akan memilih persediaan, yaitu persediaan wallpaper. Setelah itu pada penjualan, kita pilih penjualan wallpaper. Setelah itu pada retur penjualan, kita pilih retur penjualan. Retur penjualan furniture wallpaper. Setelah itu diskon barangnya, kita pilih potongan penjualan. Setelah itu pada akun barang pengiriman, kita pilih barang terkirim. Habis itu pada harga pokok penjualan kita pilih HPP wallpaper. Setelah itu pada retur pembelian kita pilih persediaan wallpaper. Setelah itu pada akun biaya kita pilih beban lain-lain. Dan pada akun barang belum ditagih kita pilih tentang barang belum tertagih. Setelah itu kita lanjutkan. Setelah itu pada metode biaya kita pilih klik di first in first out. Setelah itu kita lanjut. Pada tahap ini langsung kita klik import. Setelah seperti ini kita klik pada file. Pada tipe filenya kita pilih XLS. Di sini kita akan masukkan daftar barang. Oke, lalu kita open. Setelah itu kita ambil data. Itu pada data sumber, pada baris yang pertama. Pada baris yang pertama ini kita hapus. Oke, setelah itu jangan lupa centang pada tambah saldo. Lalu pada definisi kolom yang pertama itu adalah kategori barang. Di sini kita cari kategori barang.
Setelah itu pada definisi K kita pilih furnitur, dan yang kedua wallpaper, lalu klik OK. Setelah itu pada nomor barang kita pilih nomor barang, pada deskripsi barang kita pilih deskripsi barang ini. Setelah itu pada tipe barang kita pilih tipe barang OK. Setelah itu pada definisi K kita pilih persediaan, lalu kita klik OK. Setelah itu pada kuantitas kita pilih kuantitas. Selanjutnya pada gudang kita pilih gudang, lalu di sini pada definisi K kita pilih belakang dan toko. Yang pertama itu belakang, yang kedua toko. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu pada total biaya kita pilih total biaya, lalu pada unit 1 kita pilih unit 1. Setelah itu unit 2, rasio unit 2 kita pilih rasio unit 2 juga. Oke, kita scroll. Pada kode pajak penjualan kita pilih kode pajak penjualan, oke, ini. Lalu pada definisi K kita pilih VPN, lalu kita klik OK. Setelah itu pada kode pajak pembelian kita cari kode pajak pembelian, oke. Setelah itu pada definisi K kita pilih juga VPN, lalu klik OK. Setelah itu pada definisi harga jual 1 kita pilih definisi harga 1. Setelah itu akun persediaan beban kita pilih akun persediaan atau beban. Setelah itu pada definisi K persediaan furnitur meja kita pilih furnitur meja, kita cari furnitur meja, persediaan furnitur meja, oke. Setelah itu yang kedua persediaan furnitur kursi, lalu setelah itu selanjutnya persediaan wallpaper, kita cari persediaan wallpaper, oke. Setelah ini kita klik OK. Selanjutnya pada akun penjualan, oke. Ada definisi K, di sini kita isi penjualan furnitur, dan penjualan wallpaper. Oke. Selanjutnya kita klik OK. Pada akun retur penjualan, kita pilih akun retur penjualan. Lalu pada definisi K kita pilih retur penjualan furnitur.
retur penjualan furnitur, dan retur penjualan wallpaper. Lalu klik OK. Setelah itu pada akun HPP, kita pilih akun HPP. Pada definisi key kita pilih HPP furnitur. HPP furnitur dan HPP wallpaper. HPP wallpaper, lalu kita klik OK. Setelah itu pada akun retur pembelian, kita pilih akun retur pembelian. Akun retur pembelian. Pada definisi key kita pilih persediaan meja. Persediaan furnitur meja. Lalu yang kedua persediaan furnitur kursi. Setelah itu persediaan wallpaper. Lalu kita klik OK. Oke teman-teman, jadi di sini notifikasinya 13 data terinfo dan gagal, langsung kita klik OK. Baik teman-teman, di sini sudah muncul seperti ini. Oke, di sini langsung kita lanjutkan. Oke, jadi pada nama tipe fisikal di sini kita ketik tanah. Kita enter. Lalu pada metodenya kita pilih tidak terdepresiasi, nilai tukarnya 0, kita enter. Setelah itu yang kedua bangunan permanen, setelah itu pada umur fungsi yaitu 20. Setelah itu pada metodenya kita pilih metode garis lurus. Oke, nilai tukarnya 5. Setelah itu yang ketiga peralatan, kita enter. Umur fungsinya 4. Setelah itu metodenya sama dengan bangunan permanen yaitu metode garis lurus, nilai tukarnya 25. Setelah itu kita klik lanjut. Isi dulu, yang pertama itu tanah. Lalu pada tipe pajaknya kita pilih tanah. Setelah itu yang kedua kita pilih ketik gedung, tipe pajaknya bangunan permanen. Setelah itu yang ketiga peralatan, tipe pajaknya peralatan juga. Setelah itu kita lanjut, klik lanjut. Lalu kita klik import. Lalu pada berkasnya kita klik di sini. Pada tipe filenya kita pilih XLS. Lalu kita pilih daftar aset tetap, lalu open. Setelah itu kita ambil data. Oke, pertama kita geser biar memudahkan kita ya. Setelah itu kita hapus pada data sumber ini, kita hapus pada
baris pertama biar memudahkan kita mengisi definisi kolom. Oke, setelah seperti ini, pada definisi kolom pertama tipe aset tetap, kita pilih tipe aktifat tetap. Oke, yang ini. Setelah itu pada definisi key kita pilih pertama tanah, harus sesuai dengan data sumbernya. Yang kedua gedung. Yang ketiga peralatan. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya pada kode aset kita pilih kode aktiva. Selanjutnya deskripsi aset. Deskripsi aset di sini kita pilih keterangan aktiva. Setelah itu kuantitas, kita pilih kuantitas. Oke. Setelah itu tanggal pembelian, kita pilih tanggal pembelian. Lalu tanggal pemakaian kita pilih tanggal pemakaian. Lalu pada umur bulan aktiva tahun kita pilih juga umur bulan tahun aktiva. Yang selanjutnya pada sumber dana kita pilih sumber dana. Oke. Setelah itu pada metode penyusutan kita pilih metode penyusutan. Oke. Kita pilih metode garis lurus. Lalu selanjutnya aset tetap pajak, kita pilih aktiva tetap pajak. Aktiva tetap pajak. Oke. Pada definisi key kita pilih benar. Lalu kita klik OK. Selanjutnya pada akun sumber dana kita pilih akun sumber dana. Kita pilih akun sumber dana. Oke. Pada definisi key kita pilih opening balance equity. Lalu kita klik OK. Setelah itu pada akun aset kita pilih akun aktiva. Lalu pada definisi key kita pilih tanah, kedua pada gedung, yang ketiga peralatan. Oke, langsung klik OK aja. Selanjutnya pada akun beban depresiasi kita pilih akun beban depresiasi. Oke. Selanjutnya pada definisi key kita pilih beban penyusutan gedung. Oke, beban penyusut gedung dan beban penyusutan peralatan. Oke, selanjutnya pada akun akumulasi depresiasi kita pilih akun akumulasi depresiasi. Oke, setelah itu pada definisi key kita pilih akun penyusun gedung dan akun penyusutan peralatan. Lalu kita klik OK. Oke, selesai. Setelah selesai kita pastikan, lalu kita import data. Oke, di sini notifikasinya 4 data terimport dan 0 data gagal. Lalu kita klik OK. Oke, tampilannya seperti ini.
Oke, setelah ini kita lanjutkan. Oke, di sini dulu kita lanjutkan terus. Lanjutkan. Oke, di sini tampilannya. Sekarang Anda siap menggunakan Upload. Oke, lalu kita klik selesai. Oke, untuk memastikan datanya benar, kita klik pada besar lalu di daftar akun. Ini adalah datanya. Oke, itu saja cara membuat widget app. Sekian dan terima kasih.